kawan-kawan, kita berjumpa lagi di Aya Novel. Mari kita saksikan bersama-sama. Let's go. Bab 3632 Kekuatan Wanita Dapat Pulih. Melihat ekspresi Caknu, Alexis tersenyum dingin dan berkata, "Sepertinya kamu mengenaliku. Keluargamu ingin membalas dendam pada prajurit wilayah Bintang Giok, bisakah itu?" Caknu meraung marah ketika dia mendengar kata-kata itu. "Anda masih berani datang ke keluarga Zir saya? Hehe, baik, sangat bagus, hari ini, Anda akan mati di sini juga." Setelah itu, Caknu benar-benar marah, kapak besar muncul di tangannya. Kekuatan spiritual seperti kuda berlari yang tak terhitung jumlahnya, bergegas menuju kapak besar di tangannya, dan niat kapak yang kejam meledak seperti bom dalam sekejap, membangkitkan kekuatan spiritual seluruh kota. Sinar kapak hitam pekat muncul di dunia, dan kekosongan bergetar, seolah-olah Pangu membuka langit, terbungkus kekuatan mengerikan dari menghancurkan kekacauan, dan tersapu ke arah Alexis. Caknu ini benar-benar menembak Alexis dengan putus asa. Di hadapan kapak Caknu, ekspresi Alexis serius, dan Caknu sedikit lebih kuat dari yang dia kira. Pada saat ini, pedang bergetar, dan sebagian dari kekuatan Aurora benar-benar berkumpul di telapak tangan Alexis. "Jangan terganggu, saya akan membantumu. Semut seperti itu tidak memenuhi syarat untuk mengguncangku sekarang." Saat berikutnya, pedang Alexis muncul di tangannya, di atas tepi pedang, rune yang melahap jiwa gelisah. Dan itu langsung terpotong dengan satu pedang, sinar pedang abu-abu hitam melesat ke arah bayangan kapak. Sama seperti Alexis memotong pedang, perilisan, yang berdiri di samping dengan ekspresi tenang, tiba-tiba melebarkan matanya. Melihat mata Alexis juga membawa sedikit kejutan. Bagaimana anak ini bisa menguasai jalan kehancuran dan pemakan jiwa di usia yang begitu muda? Dan juga digabung menjadi keterampilan kultivasi jiwa. Senyum muncul di wajahnya, senyum penuh niat bertarung. Hanya seorang jenius seperti Alexis yang layak untuk dibunuh, kan? Dalam sekejap, cahaya pedang abu-abu hitam bertabrakan dengan bayangan kapak, dan akibat yang kuat mengalir ke sekeliling. Di keluarga Zir, bangunan yang tak terhitung jumlahnya runtuh satu demi satu, dan suara seru datang satu demi satu. Di tengah suara keras, kapak yang terlihat sangat kuat hancur dengan cepat dalam cahaya pedang Alexis. Caknu membuka matanya, melihat cahaya pedang yang datang dari telapak tangannya, kemarahannya yang tak terbatas langsung berubah menjadi ketakutan sedingin es. Sebelum cahaya pedang benar-benar terputus, Caknu menjerit kesakitan yang tak tertandingi, dan darah melonjak dari 7 lubang. Pemakan jiwa dan kekuatan Aurora mengenai jiwanya terlebih dahulu. Namun, pada saat ini, Alexis sedikit mengernyit. Dia tahu bahwa Caknu tidak mati. Ini adalah bagian dari kekuatan Aurora. Seseorang telah keluar. Itu adalah wanita berbaju putih yang berdiri di samping Caknu sebelumnya. Pada saat ini, Caknu, yang wajahnya penuh darah, berterima kasih kepada Peri Lisan. "Terima kasih Peri telah membantuku, anak ini adalah sialan yang membunuh putraku." Peri Lisan tersenyum dan berkata, "Patriark Zir, aku menerima permintaanmu." Ketika Caknu mendengar kata-kata itu, dia sangat gembira, dan matanya berangsur-angsur berubah menjadi mengerikan ketika dia melihat Alexis, matanya penuh dengan kegembiraan balas dendam. Bocah bernama Alexis ini memang lebih kuat dari yang dia harapkan, tetapi di hadapan Peri Lisan, tidak peduli seberapa kuat dia, itu tidak berguna. Dari saat Peri Lisan berjanji padanya, Alexis sudah ditakdirkan untuk mati. Alexis menatap Peri Lisan dan berkata, "Siapa kamu? Saya ingin membunuh kepala keluarga Zir. Sebaiknya jangan ikut campur tentang apapun yang tidak ada hubungannya dengan Anda." Bahkan samar-samar membiarkannya mencium bau kematian. Basis kultivasi orang ini menakutkan, dan dia masih termasuk dalam eksistensi yang kekuatannya lebih tinggi dari alam biasa. Ketika Peri Lisan mendengar ini, dia tertawa keras, "Kamu bilang jangan ikut campur.
Sudah lama sejak tidak ada yang mengatakan hal seperti itu kepadaku. Saat berikutnya, wajah Peri Lisan tiba-tiba menjadi dingin, dan suaranya sangat dingin. Dia berkata, "Siapa aku, bagaimana kamu bisa tahu namaku, kamu hanya limbah. Nah, kamu pertama kali melepaskan niat membunuh padaku, dan juga membuat komentar kasar kepadaku. Salah satu dari ini dua sudah cukup untuk membuatmu mati 10.000 kali. Tahukah kamu?" Alexis mendengar kata-kata itu, tetapi dia juga tersenyum dan berkata, "Mati 10.000 kali. Siapa yang memberimu kepercayaan diri? Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah, tapi biarkan aku ingatkan kamu, kamu akan mati. Ya, kamu akan mati." Begitu kata-kata ini keluar, seluruh kota Julao tampak membeku, dan udara hampir membeku. Caknu tertegun sejenak, lalu tersenyum dan memandang Alexis seperti orang idiot. Meskipun anak ini mempesona, dia sepertinya tidak punya otak. Haruskah dia terus berpura-pura di depan Peri Lisan? Apakah dia benar-benar berpikir dia tak terkalahkan? Tidak peduli seberapa jahat Alexis, dia hanya ada di alam dewa, bahkan jika dia bisa melompati pertarungan, ada batasan untuk itu, kan? Tidakkah dia melihat bahwa sinar pedang dengan mudah diblokir oleh Peri Lisan? Masih membabi buta percaya diri di sini. Niat membunuh melintas di mata Peri Lisan, tapi senyumnya semakin dalam. Apakah dia akan mati? Hehe. Sekarang, dia tidak sabar untuk mematahkan anggota tubuh Alexis, melihat penampilannya yang menyedihkan dan memohon belas kasihan. Saat berikutnya, dengan ledakan, aura menakutkan seperti tornado meledak dari tubuh Peri Lisan dalam sekejap, menyapu seluruh kota Julao. Bahkan kekuatan spiritual langit dan bumi sedikit diaduk. Dalam napas ini, prajurit yang tak terhitung jumlahnya kaku di mana-mana, dan darah mereka hampir membeku, dan mereka melihat ke arah keluarga Zir. Ada apa dengan nafas ini? Seolah-olah dewa tertinggi yang tak tertahankan telah turun ke dunia. Hanya merasakan nafas ini membuat mereka merasa takut. Itu adalah ketakutan asli akan kekuatan tertinggi. Beberapa dengan basis kultivasi lemah, dan bahkan pingsan secara langsung. Bahkan penguasa kota-kota Julao sedikit gemetar, dan matanya berkedip-kedip. Pemaksaan ini mengerikan. Hanya ada Peri Lisan yang legendaris di sekitar kota Julao, dengan paksaan yang begitu menakutkan, bukan? Apakah Peri Lisan benar-benar bergerak? Pemilik kota menggelengkan kepalanya, tidak peduli siapa orang yang memprovokasi Peri Lisan, hingga Peri siap untuk mengambil tindakan, tidak mungkin bagi orang itu untuk bertahan hidup. Pedang tajam seperti ular perak, seluruh tubuh berkedip dengan cahaya perak, tubuh pedang sedikit bengkok, dan pedang panjang yang memancarkan napas yang sangat tajam muncul di tangan Peri Lisan. Caknu memandangi pedang panjang berbentuk aneh itu, dan ekspresinya sedikit berubah. Pedang panjang ini adalah senjata kekaisaran kuno yang nyata. Dan itu masih berkualitas tinggi. Dia menoleh dan melihat ekspresi Alexis. Dengan matanya, dia secara alami bisa melihat bahwa pedang panjang hitam pekat di tangan Alexis memiliki kualitas yang sangat tinggi, dan sepertinya mengandung sajak pemakan jiwa. Itu sangat kuat sekarang bahkan dengan senjata, Peri Lisan tidak kalah dengan Alexis, kan? Dengan cara ini, Alexis bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berbalik. Peri Lisan penuh dengan aura, dan tiba-tiba gelombang niat pedang murni naik ke langit dari pedang panjang ular perak. Di kota Julao, pemandangan yang sangat aneh muncul. Retakan gelap naik dari kota ke langit. Apa maksud dari kekuatan ini? Itu berarti bahwa ruang dari wilayah jiwa bulan ini retak karena niat pedang Peri Lisan. Ini hanya niat pedang. Pada saat yang sama, roh berbentuk pedang muncul di atas kepala Peri Lisan. Saat roh berbentuk pedang ini muncul, bahkan Alexis merasakan penindasan. Suara Aurora bergema di benak Alexis, "Alexis, hati-hati, wanita ini memang memiliki modal untuk dibanggakan, dia sebenarnya memiliki tubuh roh Daojian." Meskipun tubuh roh spiritual tidak sebagus tubuh roh Mamaon, begitu menentang langit, tetapi itu juga merupakan tubuh spiritual yang sangat kuat. Prajurit dengan tubuh spiritual semacam ini memiliki bakat menakutkan yang tak terbayangkan dalam hal ilmu pedang, dan semua keterampilan pedang, niat pedang, dan kekuatan yang mereka tunjukkan, akan sangat ditingkatkan.
Tidak heran, peri lisan ini menerima pukulan Alexis dengan mudah sebelumnya. Dengan tingkat kultivasinya, dikombinasikan dengan energi pedang yang dilepaskan oleh tubuh roh pedang, dalam hal kekuatan penghancur, saya khawatir itu tidak lagi di bawah jalan penghancur Alexis. Bagaimanapun, pedang adalah cara membunuh yang sangat ampuh. Peri lisan memegang pedang panjang, dan tubuhnya penuh dengan energi pedang, seperti dewi dengan tubuh pedang. Dan mereka yang telah berlatih pedang memiliki pandangan fanatik yang tak tertandingi di mata mereka. Peri lisan hanya memiliki ritme pedang yang terkandung dalam energi pedangnya, yang membuat mereka merasa seperti memiliki terobosan dalam pedang. Bisa dibayangkan bahwa pedang peri lisan sangat kuat sehingga bisa memiliki efek seperti itu. Peri lisan tersenyum dingin pada Alexis dan berkata, "Nak, bisakah kamu mengatakannya lagi sekarang? Apakah saya yang akan menjadi orang yang akan mati?" Meskipun ekspresi Alexis sangat kental, dia tidak memiliki banyak kegugupan. Berkata dengan ringan, "Ilmu pedangmu bagus, tapi, aku bilang hanya itu saja." Kata Alexis, "Apakah itu salah?" Tentu saja tidak. Di lautan pengetahuan Alexis, dia memiliki pedang pembunuh jiwa. Pedang pembunuh jiwa yang dapat membunuh semua cultivator di alam perbaikan. Bahkan lapisan ke-9 pun akan mati. Dengan pedang pemotong jiwa ini saja, Alexis sudah cukup untuk menekan sebagian besar prajurit di wilayah jiwa bulan. Tidak peduli seberapa kuat peri lisan, bagaimana dia bisa melawan pedang pembunuh jiwa. Hanya saja, kecuali dia benar-benar didorong ke situasi putus asa, Alexis tidak akan menggunakan pedang pemotong jiwa. Bagaimanapun, kesempatan ini hanya satu kali. Mendengar kata-kata itu, Caknu tidak bisa menahan tawa, dan berkata, "Aku masih harus tegar dan kuat. Bukankah aku sudah melihat banyak prajurit menyembah peri? Sekarang peri tidak berbeda dengan seorang dewa, Nak. Bisakah membantai para dewa yang melawan langit dengan sedikit bakat?" Alexis melirik Caknu dan berkata, "Membunuh para dewa melawan langit. Ilmu pedang yang aku latih kebetulan disebut tebasan bulan darah. Pedang menaklukkan naga, keluar." Dan pada saat ini di pemakaman reinkarnasi, melihat segala sesuatu di luar, Thierry menghela nafas, anak ini harus tenang, dia benar-benar tidak bisa melakukannya. Orang ini benar-benar membuat hatiku hancur. Berhenti sebentar, tenang dan tenang. Di mana anak ini, hidupnya akan terbalik. Hei! Tepat ketika Thierry menghela nafas, batu nisan lain di pemakaman reinkarnasi mulai berkedip cahaya yang aneh. Sebuah roh secara bertahap berkumpul. Meskipun lambat, jelas bahwa itu adalah seorang wanita. Dan dari sudut pandang Thierry, ini adalah wanita yang benar-benar cantik. Sangat menyenangkan. Cantik di semua arah. Aneh, bisakah sebab dan akibat ini menarik wanita ini? Jika itu masalahnya, maka yang saya minta adalah stabilitas, mungkin itu hal yang buruk untuk Alexis. Bab 3633 Darah Bernoda Merah. Meskipun Thierry tidak ingin terkontaminasi karma, tetapi saat ini, dia adalah satu-satunya di pemakaman reinkarnasi, jadi dia masih berjalan. Dia menatap tablet batu yang bersinar. Di tablet batu, hanya ada 4 karakter. Ketika dia melihat 4 kata di atas, ekspresi Thierry membeku. Ini seperti melihat sesuatu yang menakutkan. Ini adalah pertama kalinya dia kehilangan warna kulitnya sejak dia bangun di pemakaman reinkarnasi. Karena dituliskan, penyihir jiwa bulan. 4 kata penyihir jiwa bulan sangat mempesona dalam legenda di alam ekstrateritorial. Dikabarkan bahwa puluhan ribu tahun yang lalu, seorang gadis misterius keluar dari wilayah jiwa bulan. Gadis itu mengendarai rusa bulan dari ujung paling selatan wilayah jiwa bulan ke ujung paling utara wilayah jiwa bulan. Hanya butuh 3 bulan. Dalam 3 bulan terakhir, 600.000 orang meninggal. Dan 600.000 orang ini, salah satu dari mereka, memiliki status yang sangat tinggi di wilayah jiwa bulan. Ada Master Sekte, tetua tertinggi, dan anak jenius yang memandang rendah wilayah jiwa bulan. 600.000 orang ini, masa depannya pun sangat mempesona. Tetapi orang-orang yang mempesona ini benar-benar mati di tangan seorang wanita.
Beberapa orang mengatakan bahwa wanita ini berkultivasi seni sihir dan suka membunuh orang. Beberapa orang mengatakan bahwa orang yang dibunuh oleh wanita ini semuanya adalah pendosa, dan dia membunuh untuk orang-orang baik. Beberapa orang juga mengatakan bahwa wanita ini dibunuh dari ujung selatan hingga ujung utara untuk balas dendam. Siapapun yang terlibat, semua binasa. Bahkan wilayah jiwa bulan panik selama 100 tahun karena wanita ini. Untungnya, setelah 100 tahun, wanita ini tidak pernah muncul lagi. Saya tidak tahu apakah dia masih hidup atau mati. Meskipun wanita ini tidak muncul, legendanya selalu ada. Karena orang-orang dari wilayah jiwa bulan tidak tahu namanya, mereka diam-diam memberinya gelar penyihir jiwa bulan. Thierry menelan ludahnya, dia benar-benar tidak tahu mengapa keberadaan seperti itu muncul di pemakaman reinkarnasi. Tepat ketika dia kehilangan akal sehatnya, sebuah suara yang dingin sampai ke tulang terdengar, mundur 100 kaki dariku. Kalau tidak, mati. Wajah Thierry berubah lagi, dan detik berikutnya, dia secara sadar muncul 100 kaki jauhnya. Ia memejamkan matanya rapat-rapat, tidak berani menatap satu sama lain lagi. Sebab dan akibat dari orang seperti ini, dia tidak bisa terkontaminasi lebih jauh lagi. Saya juga tidak tahu apakah Alexis dapat meyakinkan orang ini. Pada saat ini, Alexis secara alami tidak tahu tentang pemakaman reinkarnasi, dan ekspresinya sangat serius. Peri lisan terlalu kuat. Setidaknya sekarang dia tidak sebanding. Tapi dia ingin mencoba. Dia akan menggunakan kartunya. Dia memegang pedang iblis dan pedang naga debu jatuh di tangannya. Di atas langit, bulan darah berkumpul. Bulan darah sebenarnya mengandung aura jalan penghancuran. Tebasan bulan darah membantai langit. Rune yang melahap jiwa. Begitu suara itu jatuh, makna seni bela diri sejati melonjak, lapisan api merah muncul, dan bulan darah yang menakutkan melonjak dengan keras, dengan kekuatan tak terbatas mengalir di otot. Dalam sekejap, Alexis menunjukkan kekuatan tertingginya. Karena konsumsinya besar, dia hanya menggunakan satu bulan darah. Namun, di sisi lain di atas pedang iblis, ada aura yang tidak dapat dijelaskan dan menakutkan yang menembus kekuatan yang melahap jiwa. Bahkan Aurora mengambil tindakan. Apakah perilisan ini musuh yang bisa dihadapi? Namun, Alexis memandang perilisan, tetapi ada juga niat bertarung yang panas di matanya. Pertemuan semacam ini membuat kekuatan Alexis meroket, tetapi pada saat yang sama, Alexis juga merasa bahwa dia telah menyentuh samar-samar. Ada hambatan pada kekuatannya. Saat ini, dia hanya membutuhkan pertempuran yang mengharuskan dia melakukan semua yang dia bisa untuk melewati ambang kematian. Peri lisan ini adalah lawan yang tepat. Jika dia dapat mengintegrasikan semua kekuatannya saat ini dalam pertempuran ini, kekuatan Alexis akan menembus hambatan dan menaikkan ke level lain. Peri lisan memandang Alexis, ekspresinya langsung suram, dan dia menatap Alexis dengan kemarahan di matanya. Dia bisa melihat bahwa Alexis tidak kasar. Tapi apakah dia benar-benar ingin mengalahkan dirinya? Sampah di alam dewa benar-benar memicu perang melawan dirinya. Ini adalah penghinaan besar bagi peri lisan. Semut, di depannya, hanya ada satu sikap dan itu adalah menyerah. Saat berikutnya, mereka berdua menembak pada saat yang sama. Cahaya pedang abu-abu hitam berubah menjadi naga iblis penghancur dunia, dengan kekuatan penghancur, bulan darah, dan melahap jiwa, bergegas menuju peri lisan dengan kecepatan kilat. Dan di atas pedang panjang ular perak, pelangi pedang seperti naga perak juga melesat. Dalam sekejap mata, kedua sinar cahaya ini bertabrakan di udara. Cahaya perak meluap dan cahaya hitam bergolak. Kedua kekuatan ini bertabrakan dengan liar, kekosongan meledak, dan retakan muncul dalam darurat militer. Naga yang menakutkan menggigit dan menjerat satu sama lain. Seluruh kota Julao bergetar hebat, penguasa kota Julao merasakan aura yang menghancurkan segalanya, dan dia berkeringat dingin. Cahaya warna-warni oranye menyelimuti seluruh kota Julao. Saat berikutnya, dalam getaran hening, cahaya yang sangat menyilaukan meledak. Semua orang di kota Julao tidak bisa menahan diri untuk tidak memejamkan mata. Otak mereka semua akan menguap dalam cahaya ini.
Apakah ini benar-benar serangan yang bisa dilakukan oleh keberadaan para dewa? Ini seperti pertempuran antara dewa dan iblis. Dan Kirana di hotel memiliki ekspresi terkejut di wajahnya yang cantik. Ada kecemasan dan ketegangan di mata yang indah. Dia khawatir. Awalnya, dengan kekuatan dan kartu truf Alexis, tidak ada yang bisa menghancurkan keluarga Zir, tetapi sekarang semuanya tampak berbeda. Segera, cahaya mereda, Caknu membuka matanya, dan melihat ke arah Alexis dan Peri Lisan, senyum cerah muncul di wajahnya, dan dia berkata, "Nak, bukankah kamu baru saja merasa sangat kuat? Apa lagi yang harus kamu lakukan? Sekarang, apakah kamu akan mati?" Pada saat ini, Alexis, wajahnya pucat, kepalanya sedikit diturunkan, pedangnya berdiri, pakaiannya sudah diwarnai merah dengan darah. Yang lebih menyeramkan adalah tanda pedang besar muncul di separuh dada Alexis. Cedera seperti ini biasanya menyebabkan hilangnya kekuatan tempur secara langsung atau bahkan kematian pada tahap awal dari alam perbaikan. Sungguh keajaiban bahwa anak di alam dewa masih hidup hari ini. Beberapa prajurit di dekat keluarga Zir, menyaksikan pertempuran dari kejauhan, semua memandang Alexis seolah-olah mereka sedang melihat monster. Dan di atas luka Alexis, ada juga cahaya perak. Cahaya perak itu adalah energi pedang Peri Lisan. Energi pedang ini masih menghancurkan tubuh Alexis. Dan bagaimana dengan Peri Lisan? Meskipun nafasnya sedikit tidak stabil, pakaian putihnya bersih dan tidak luka sama sekali. Bahkan kekuatan melahap jiwa dan kekuatan bulan darah yang terkandung dalam cahaya pedang tidak dapat menyakitinya. Peri Lisan menghela nafas lega dan mencibir. "Wah, apakah kamu masih berpikir aku yang akan mati?" Bab 3634. Warna kebencian. Meskipun dia berkata begitu, matanya tidak lagi acuh tak acuh seperti sebelumnya. Kekuatan Alexis masih di luar dugaannya. Pada saat ini, Alexis tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya penuh semangat juang. Ketika Peri Lisan melihat ini, wajahnya berubah. Dalam satu pukulan, anak ini menderita cedera serius, dan kultivasinya tidak terguncang sedikit pun. Alexis menatap Peri Lisan dan berkata sambil tersenyum, "Pertempuran akan segera dimulai." Mata air kuning yang perkasa tiba-tiba mengalir keluar dari tubuh Alexis, dan vitalitasnya pulih dengan cepat. Pada saat yang sama, gumpalan cahaya hitam, juga menekan niat pedang putih perak pada lukanya, dan bekas luka yang rusak serta pertumbuhan granulasi sembuh dengan cepat. Tidak peduli seberapa kuat erosi dan kemampuan destruktif dari kekuatan pedang Peri Lisan, bagaimana itu benar-benar dapat dibandingkan dengan jalan penghancuran. Ketika Caknu melihat ini, Peri Lisan mau tidak mau mengecilkan pupilnya. Vitalitas anak ini terlalu menakutkan, bukan? Wajah Peri Lisan menjadi semakin jelek, dia agak mengerti apa yang dimaksud Alexis ketika pertempuran baru saja dimulai. Menghadapi lawan yang menantang maut seperti itu, tidak peduli siapa itu, takut hatinya akan penuh tekanan, kan? Bahkan jika Peri Lisan lebih kuat dari Alexis, dia bisa terbalik di selokan jika dia tidak hati-hati. Saat berikutnya, Peri Lisan menggertakkan giginya, roh berbentuk pedang di atas kepalanya menjadi lebih padat, dan sajak pedang yang luar biasa indah mengalir keluar. Pedang panjang ular perak di tangannya mengeluarkan teriakan yang jelas, dan dalam teriakan yang jelas, pelangi pedang perak yang begitu kuat sehingga pikiran orang runtuh, ditembakkan lagi. Apa yang semua orang tidak bisa bayangkan adalah bahwa di hadapan pelangi perak ini, itu lebih kuat dari sebelumnya, Alexis tidak mengambil pertahanan sedikit pun. Tidak hanya dia tidak mengambil pertahanan, tetapi sebaliknya, dia bergegas menuju Peri Lisan di udara dengan kecepatan tercepatnya. Apa yang akan dilakukan anak ini? Bahkan jika vitalitasnya melawan langit, tidak mungkin untuk pulih tanpa batas waktu, kan? Semakin dekat dia dengan Peri Lisan, semakin banyak kerusakan yang akan dia derita. Mungkinkah dia telah menyerah dalam pertarungan dan akan mati bersama Peri Lisan dengan penghancuran diri? Menurut pendapat mereka, hanya penghancuran diri yang perlu dilakukan di dekat Peri Lisan. Tapi mereka tidak tahu bahwa jika dia bisa melawan Peri Lisan, kekuatan serangan Alexis juga akan sangat meningkat.
Hanya dalam pertempuran jarak dekat, kekuatan raksasa menakutkan Alexis dapat dimainkan sepenuhnya. Dan ingin mendekati Peri Lisan tentu saja bukan hal yang mudah. Peri Lisan tidak hanya kuat, tetapi juga tidak lemah dalam pengalaman tempur. Saat dia melihat Alexis bergegas ke arahnya, matanya berkedip, dan pada saat yang sama saat dia menebas pedang, dia melangkah mundur dan ingin menjauhkan diri dari Alexis. Berdasarkan pengalamannya, dapat dipastikan bahwa jika itu benar-benar dekat, bahkan jika kematian pedangnya telah meningkat, itu pasti tidak dalam situasi yang menguntungkan bagi dirinya sendiri. Karena pelangi pedangnya dapat menekan cahaya pedang Alexis, itu adalah pilihan terbaik untuk mengandalkan jarak untuk terus menyerang dan memakan Alexis sampai mati. Selain itu, jika Alexis benar-benar ingin meledakkan dirinya sendiri, dia benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri bahwa dia bisa bertahan. Peri Lisan memiliki asal yang istimewa, dan visinya jauh melampaui prajurit biasa. Dia tahu bahwa prajurit yang memiliki jalan penghancuran dan hukum-hukum besar, kekuatan penghancuran diri akan sangat menakutkan. Melihat tindakan Peri Lisan, mata Alexis berkilat, dan sepertinya dia tidak akan bisa mendekatinya tanpa membayar harga. Bagaimana cara membayar harganya? Itu adalah serangan terhadap Peri Lisan. Manfaatkan momen ini dan mendekat. Jika orang lain ingin melakukan ini, mereka tidak dapat melakukannya. Bagaimanapun, keberadaan biasa di alam perbaikan tidak dapat menahan pukulan Peri Lisan yang memiliki tubuh roh pedang. Namun, dengan vitalitas Alexis, dia memiliki kesempatan untuk melakukannya. Menghadapi pelangi perak yang memancarkan fluktuasi energi yang menakutkan, Alexis tertawa. Gelombang kuat dari indera spiritual tiba-tiba melonjak keluar dari pedang iblis. Konsentrasikan semua kekuatanmu pada ilmu pedang dan serang dirimu sendiri. Kemudian, pertahanan jiwa pasti akan lebih lemah. Kali ini, Alexis tidak memilih untuk menggunakan metode hukum besar dan keterampilan seni kultivasi jiwa, dan memusatkan seluruh pikirannya di lautan pengetahuan. Dia berteriak dengan suara rendah, 7 kejahatan luar biasa, jiwa memakan langit. Saat berikutnya, lubang hitam yang dibentuk oleh kekuatan jiwa tiba-tiba muncul di atas kepala Peri Lisan. Ekspresi Peri Lisan berubah, melihat lubang hitam, dia berseru. Tidak bagus. Bukan hanya keterampilan kultivasi jiwa itu, tetapi anak ini benar-benar menguasai keterampilan jiwa yang begitu kuat. Anda harus tahu bahwa dampak kekuatan jiwa dalam keterampilan kultivasi jiwa barusan telah sedikit mengguncang pertahanan jiwanya. Kemampuan jiwa nyata yang lebih menakutkan ini, jika dia tidak bertahan dengan seluruh kekuatannya, dia tidak bisa menahannya. Tapi sekarang, Peri Lisan, yang baru saja meningkatkan kekuatan ilmu pedangnya, sudah terlambat untuk mengalihkan fokusnya ke pertahanan jiwanya. Suara klik terdengar di lautan kesadaran Peri Lisan. Di lautan kesadaran Peri Lisan, menjaga dinding batu ini juga merupakan harta karun peringkat kaisar, atau harta dalam pertahanan jiwa. Tapi sekarang, ada celah di dinding batu. Pemakan jiwa yang Alexis gunakan dengan seluruh kekuatannya terlalu kuat. Peri Lisan berteriak kesakitan, dan untaian darah mengalir keluar dari 7 lubang buriknya. Meskipun kerusakan pada jiwanya tidak terlalu serius, seni pedang terguncang dalam rasa sakit yang parah, dan pelangi pedang perak bergetar, dan kekuatannya seketika melemah beberapa kali. Apakah Peri Lisan benar-benar terluka di bawah serangan Alexis? Beberapa prajurit terdekat yang menyaksikan pertempuran semuanya terkejut. Itu seperti dewa pedang yang turun ke dunia. Peri Lisan, yang juga memiliki tubuh roh pedang, benar-benar terluka. Terluka oleh keberadaan di alam dewa. Apakah ini pertama kalinya dalam sejarah di wilayah jiwa bulan? Menakjubkan. Ekspresi Alexis tenang. Semua ini sesuai harapannya. Dia menatap cahaya pedang yang datang, matanya berkilat, dan dia bahkan tidak menggunakan pembuluh darah debu. Dengan keras, kabut darah meledak, dan perut Alexis ditusuk oleh pelangi perak lagi. Ada darah di mulutnya, tapi dia tersenyum. Kekuatan cahaya pedang ini tidak cukup untuk menghentikannya. Dalam sekejap, Alexis telah muncul di samping Peri Lisan. Di antara kilat dan batu api, Peri Lisan juga pulih dari cedera jiwanya. Pada saat ini, dinding batu di lautan kesadarannya bersinar dengan cahaya kaki,
sepenuhnya melindungi lautan pengetahuan, bahkan dengan gigitan serangan jiwa Alexis, bukanlah tugas yang mudah untuk menembus pertahanan jiwa peri lisan. Memfokuskan sebagian perhatiannya pada pertahanan jiwa, meskipun itu akan mengurangi kekuatan seni pedangnya, itu lebih baik daripada disakiti oleh Alexis. Matanya merah dengan darah dan air mata, menatap Alexis, matanya penuh dendam dan kebencian yang begitu kuat sehingga hampir berubah menjadi nyata. Bab 3635. Hidup dan mati. Peri lisan memiliki asal yang luar biasa, memiliki tubuh roh pedang, dan memiliki bakat seni bela diri. Meskipun bakat semacam ini tidak sebanding dengan Alexis, melihat daerah sekitar Gunung Lisan, itu bisa disebut penjahat tak tertandingi. Dapat dikatakan bahwa peri lisan terlahir sebagai naga sejati yang ingin mencapai puncak dan menjadi salah satu penguasa di alam ekstrateritorial. Bayangkan betapa bangganya orang seperti itu. Apalagi dalam hidupnya, dia tidak pernah terluka oleh semut. Tapi sekarang, itu terluka di tangan sampah alam dewa. Alexis telah menjadi satu-satunya noda dalam kemuliaan hidupnya. Kebanggaan dan harga diri peri lisan tidak akan pernah membiarkan Alexis hidup. Noda harus benar-benar hilang. Di atas pedang panjang di tangannya, cahaya perak muncul kembali, dan peri lisan berteriak, pedang roh tebasan. Niat pedang yang membuat hukum bela diri wilayah jiwa bulan terpelintir, seperti naga yang pergi ke laut, dari perak. Pedang ular bangkit. Meskipun kekuatan pedang ini tidak sekuat sebelumnya, ekspresi Alexis menjadi lebih serius saat menghadapi pedang ini. Pedang ini lebih baik daripada kecepatan tembakan, dan dapat digunakan satu demi satu, tetapi itu lebih cocok untuk pertempuran jarak dekat. Bakat bertarung peri lisan terlalu kuat. Namun, semakin banyak ini terjadi, semakin kuat semangat juang Alexis. Sekarang, jika dia ingin menerobos kemacetan, semakin kuat musuh, akan semakin baik. Saat berikutnya, cahaya pedang abu-abu hitam juga meraung. Dibandingkan dengan kekuatan cahaya pedang peri lisan yang berkurang, pedang Alexis, meskipun kecepatannya juga meningkat, tapi itu lebih kuat. Kekuatan raksasa yang menakutkan itu meledak sepenuhnya. Bahkan peri lisan, pada jarak yang begitu dekat, merasakan kekuatan yang melonjak di pedang ini, dan kulitnya sedikit berubah. Dia telah melihat sisa-sisa monster kuno di alam ekstrateritorial, dan kekuatan yang mereka miliki sangat menantang dunia, dan dia masih mengingat mereka dengan segar. Namun, dibandingkan dengan kekuatan yang Alexis ledakkan saat ini, dia sedikit bingung untuk sementara waktu, siapa yang monster dan siapa manusianya. Dalam sekejap mata, dua sinar cahaya bertabrakan tanpa suara, dan hukum seni bela diri bergetar lagi. Kali ini, di tubuh Alexis, darah mengalir lagi, dan ada luka pedang yang lebih ganas, tapi peri lisan juga mundur beberapa langkah. Alexis benar-benar mengusir mundur peri lisan. Peri lisan menggertakkan giginya, dan ekspresinya menjadi semakin sulit untuk dilihat. Alexis tersenyum dingin pada peri lisan, bahkan pada jarak sedekat itu, pedang Alexis masih kalah dengan cahaya pedang peri lisan. Tapi, mengapa peri lisan mundur? Pada saat ini, jiwa peri lisan benar-benar terasa kesemutan. Keterampilan kultivasi jiwa, kejutan jiwa, karena mereka tidak sekuat keterampilan jiwa murni, di mana kekuatannya itu sulit untuk dipertahankan. Setelah serangan peri lisan tidak dapat sepenuhnya menekan cahaya pedang Alexis, maka, bahkan jika dia menggunakan pertahanan jiwanya, dampak dari kekuatan jiwa dalam pedang ini pasti akan mempengaruhi seni bela dirinya. Oleh karena itu, pada jarak dekat, di bawah kondisi pasang surut, jiwa peri lisan masih sedikit terluka, dan pertahanan dinding batu di lautan pengetahuan tidak berguna. Namun, peri lisan benar-benar tidak berani mengangkat pertahanan roh. Lagi pula, tidak ada yang tahu kapan Alexis akan menggunakan keterampilan jiwanya dengan seluruh kekuatannya, bukan? Dia tidak menyangka bahwa anak yang dikira dia bisa membunuh dalam hitungan detik akan sangat merepotkan. Apakah ini benar-benar pria dari wilayah bintang giok? Bahkan jika dia memberi tahu peri lisan sekarang bahwa Alexis adalah iblis dari kekuatan tertentu di surga dan wilayah manusia, dia akan mempercayainya. Alexis, terlalu sesat.
Namun, perilisan juga monster, jadi dia dengan cepat tenang. Konsumsi jiwa Alexis tampaknya tidak dapat dipahami, tetapi kenyataannya tidak demikian. Selama dapat menjaga jarak dari Alexis, maka masih ada kesempatan untuk terus menekan Alexis, atau bahkan jika dia dekat, cahaya pedangnya masih dapat menyebabkan banyak kerusakan pada Alexis, bahkan jika vitalitas Alexis kuat, tidak peduli seberapa buruk langit, itu akan ada habisnya, kan? Sebelum jiwanya terluka parah, dia harus membunuh Alexis, dan semuanya berakhir. Saat berikutnya, mereka berdua menembak lagi hampir tanpa jeda waktu. Peri Lisan menggunakan pedangnya sambil menunjukkan gerakannya, mencoba menyapu kembali, tetapi Alexis seperti belatung di Tarsus. Tidak peduli berapa banyak darah yang mengalir, dia masih mengikutinya seperti bayangan, dan dia tidak bisa menyingkirkannya. Peri Lisan penuh amarah, tetapi dia bertekad, karena dia tidak bisa menyingkirkan Alexis, maka dia menyerah sepenuhnya untuk menjaga jarak. Niat membunuh di matanya sangat keras, dan dia berteriak, "Wah, aku ingin melihat apakah kamu bisa bertahan sebelum kamu melukai jiwaku." Setelah itu, dia tidak mundur tetapi maju, dengan pedang di tangannya. Beberapa cahaya perak berlama-lama di sekitar tubuh, menebas ke arah Alexis. Peri Lisan, bertarung. Pada saat ini, dia juga menghancurkan perahu, dan dia pasti akan membunuh Alexis sebelum jiwanya terluka. Di wajah penuh darah Alexis, ada senyum mekar, sebagaimana mestinya. Pertarungan semacam ini bisa membuat darahnya mendidih. Prajurit kota Julao di sekitarnya sangat terkejut sehingga mereka tidak bisa bernapas saat mereka menyaksikan pertempuran yang menentukan ini. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa ini sebenarnya adalah pertempuran antara dua orang. Terutama Alexis, yang masih muda. Dan hanya di usia 20-an. Bakat ini cukup untuk menghancurkan 99% prajurit di wilayah Jiwa Bulan, bukan? Tenda hitam berkelebat, bayangan pedang membumbung tinggi, aura pembunuh sangat kuat, dan niat bela diri horizontal. Pelangi perak terbang seperti naga yang menekan, dan dalam sekejap mata, ada hujan berdarah, dan darah di tubuh Alexis berubah menjadi hujan berdarah. Hujan darah ini, saat bergoyang, telah menutupi bumi dengan lapisan pakaian merah. Tidak ada yang tahu berapa banyak darah yang Alexis telah tumpahkan. Bekas luka di tubuhnya meningkat dengan cepat. Tapi, meski begitu, dua pedang panjang di tangan Alexis tidak pernah berhenti sejenak. Ayunan, ayunan, ayunan. Alexis sepertinya tidak merasakan sakit, jatuh menjadi pengamuk seperti orang gila, dan terus menyerang. Para prajurit yang hadir dikejutkan oleh aura menakutkan yang dipancarkan Alexis saat ini. Apakah ini benar-benar manusia? Sederhananya, Alexis yang berdarah di mata semua orang hanyalah mesin tempur. Selain itu, mereka tidak tahu apakah itu ilusi. Samar-samar, semua orang hanya merasa bahwa cahaya pedang abu-abu hitam yang dipotong Alexis tampaknya semakin parah. Akhirnya, pada saat pedang ke-300, Peri Lisan meraung keras, dan darah keluar dari 7 lubang lagi. Akumulasi luka pada jiwa akhirnya pecah. Semua orang terkejut ketika mereka melihat ini. Alexis benar-benar melakukannya. Dia benar-benar bertarung dan menyakiti Peri Lisan. Suatu prestasi, prestasi nyata. Jika dikatakan bahwa pelangi pedang Peri Lisan adalah naga di atas langit, maka cahaya pedang abu-abu hitam Alexis seperti sekelompok harimau terbang hitam pekat. Seekor harimau terbang mungkin hanya asupan makanan di bawah cakar naga, tetapi di bawah serangan ribuan harimau terbang, bahkan naga itu, bagaimanapun, itu masih berdarah. Mereka berdua bertarung dengan sangat sengit.